Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Geners, selamat datang kembali di Gen Channel. Nah, jika di video sebelumnya saya sudah membahas tentang jaringan epitel ya, masih merupakan rangkaian dari jaringan pada hewan. Karena jaringan pada hewan itu ada 4 macam. Pertama jaringan epitel yang sudah dibahas, kemudian ada jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas mengenai jaringan ikat atau disebut juga dengan jaringan penyokong ya. Kalau dilihat berdasarkan asal-usulnya, nah jaringan ikat ini berasal dari jaringan mesoderm ya, yang tersusun dari jaringan mesenkim. Sebagaimana kita ketahui bahwa di awal perkembangan embrional pada hewan vertebrata, terutama pada manusia, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan ektoderm, kemudian endoderm, dan juga ada mesoderm. Nah, kalau jaringan ikat ini berasal dari jaringan mesoderm. Berdasarkan fungsinya, nah sesuai dengan namanya ya, berarti berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan yang lain, meskipun nanti ada fungsi-fungsi yang lainnya ya. Karena berkaitan juga dengan sistem kekebalan tubuh, kemudian pengaturan suhu tubuh, dan juga sistem transportasi. Selain itu juga bisa berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Banyak, tapi intinya adalah berfungsi untuk mengikat dan juga menyokong jaringan yang lain. Nah, pada jaringan ikat ada komponen penting yang tidak ditemukan pada jaringan-jaringan yang lainnya ya. Nah, komponen ini disebut dengan matriks. Jadi kalau secara keseluruhan atau secara umum, komponen penyusun jaringan ikat ini ada 2 macam. Pertama ada matriks yang dihasilkan dari sel-sel ya. Nah, yang kedua sel-selnya itu sendiri. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai matriks. Matriks ini merupakan bahan ekstraseluler atau interseluler ya, yang disekresikan atau dihasilkan oleh sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, matriks sendiri terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama ada yang berbentuk serat. Nah, serat di sini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada serat kolagen. Serat kolagen ini dicirikan dengan berwarna putih dan memiliki daya renggang yang tinggi, tetapi daya elastisitasnya rendah. Kalau renggang itu bisa merenggang ya, sedangkan elastis selain merenggang bisa kembali lagi. Nah, kalau serat kolagen daya renggangnya saja yang tinggi, tetapi elastisitasnya rendah. Kemudian yang kedua ada serat elastin. Nah, kalau elastin ini berwarna kuning, tentu saja memiliki daya elastisitas yang tinggi tetapi daya renggangnya yang rendah. Kemudian yang ketiga ada serat retikuler. Nah, sebetulnya kalau serat retikuler ini merupakan serat kolagen tetapi yang jauh lebih halus dan bentuknya seperti jala ya. Nah, itu saja paling yang membedakannya, karena ciri-cirinya hampir sama dengan serat kolagen. Hanya saja ini bentuknya lebih halus dan juga lebih tipis, dan bentuknya memang seperti jala. Nah, kalau tadi komponen matriks yang berbentuk serat, sedangkan yang kedua ada yang tidak berbentuk. Nah, kalau yang tidak berbentuk ini biasanya tersusun dari mukopolisakarida fosfat dan juga ada asam hyaluronat. Nah, itulah komponen penyusun matriks ya. Nah, selain itu ada sel-sel penyusun jaringan ikat ini. Ada banyak sekali selnya. Yang pertama ada fibroblast ya. Nah, fibroblast ini banyak ditemukan di jaringan-jaringan ikat ya. Atau ada jaringan fibroblast yang kurang aktif ya, disebut dengan fibrosit. Kemudian ada makrofag. Makrofag ini disebut juga dengan histiosit. Karakter dari sel makrofag ini memiliki kaki semu ya, sehingga mampu bergerak, geraknya disebut dengan ameboid. Kemudian memiliki kemampuan fagositosis atau mampu memakan zat asing yang masuk ke dalam jaringan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sel tiang atau dikenal juga dengan mastosit. Nah, mastosit ini berfungsi untuk menghasilkan heparin dan juga histamin. Nah, heparin merupakan zat antikoagulan ya, yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Sedangkan kalau histamin
berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Kemudian selain ada sel tiang, ada sel lemak atau dikenal juga dengan adiposit. Selain itu ada sel plasma yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Kemudian ada sel darah. Nah, di sini bisa sel darah putih, sel darah merah, dan juga keping darah. Kalau sel darah putih sebetulnya terdiri dari dua komponen ya, atau dibagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada granular, kemudian ada agranular. Karena kan sel darah putih itu ada eosinofil, kemudian basofil, ada neutrofil, ada limfosit, dan juga monosit. Nah, kalau yang termasuk ke granular, karena di dalam nukleusnya memiliki bintik-bintik atau granular ya, terdiri dari basofil, eosinofil, dan juga neutrofil. Sedangkan yang termasuk ke dalam agranular ada limfosit dan juga monosit. Kemudian leukosit ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Mungkin nanti dibahas lagi di sistem transportasi atau di sistem imun juga ada ya. Kemudian ada eritrosit. Nah, kalau eritrosit ini berperan penting dalam pengikatan dan juga pengangkutan oksigen bagi seluruh tubuh ya. Kemudian ada trombosit. Nah, kalau trombosit ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Dan pada tulang ada sel osteosit dan juga kondrosit. Itu mungkin ya untuk sel-selnya. Jadi ada dua komponen penting penyusun jaringan ikat. Yang pertama tadi matriks yang tersusun dari serat dan juga yang tidak berbentuk. Kemudian yang kedua ada sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, sel-sel ini biasanya mensekresikan matriks tadi. Oke, selanjutnya, nah ada macam-macam jaringan ikat. Nah, di sini secara umum ada 6 berarti ya. Oke lah, langsung kita bahas satu-satu. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Nah, kenapa disebut dengan jaringan ikat longgar? Karena tenunan atau anyaman dari seratnya, terutama serat kolagen, renggang ya, berjauhan. Maka disebut dengan jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini sebetulnya jaringan yang paling banyak ditemukan dalam tubuh hewan, termasuk di manusia. Karena yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan epitel dengan jaringan di bawahnya. Nah, jadi jaringan epitel dengan jaringan di bawahnya itu dihubungkan atau diikat oleh jaringan ikat longgar ini ya. Di jaringan ikat longgar ini didominasi oleh sel fibroblast dan juga ada makrofag ya yang paling dominannya. Kemudian yang kedua ada jaringan lemak. Nah, kalau jaringan lemak ini berarti sel penyusunnya disebut dengan adiposit, sedangkan matriksnya berarti lemak. Nah, di sini banyak menyimpan butir-butir lemak ya. Dan fungsi dari jaringan lemak ini untuk menyimpan cadangan makanan serta mencegah kehilangan panas berlebih dari tubuh ya. Itu jaringan lemak. Kemudian yang ketiga ada jaringan ikat padat. Nah, kalau jaringan ikat padat ini didominasi oleh serat kolagen juga ya. Nah, di sini untuk contoh dari jaringan ikat padat ada tendon. Tendon itu jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Nah, itu disebut dengan tendon. Tendon ada dua macam ya. Ada origo, kemudian ada insersio. Kalau origo saat ototnya berkontraksi tidak menghasilkan gerak. Sedangkan kalau insersio saat ototnya berkontraksi menghasilkan gerak. Kemudian ada lagi ligamen. Nah, kalau ligamen ini jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang ya. Nah, ini disebut dengan jaringan ikat padat. Kemudian yang keempat ada jaringan tulang rawan atau disebut juga dengan kartilago. Nah, kartilago ini tersusun dari sel kondrosit ya. Kemudian kalau untuk matriksnya banyak mengandung kolagen dan juga elastis ya yang dominannya. Pada atau si kolagennya itu tertanam di dalam matriks yang mirip karet ya, disebut dengan kondroitin sulfat. Nah, kemudian berdasarkan susunan serabutnya atau susunan sarafnya,
Jaringan tulang rawan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Nah, ini ditemukan pada ujung-ujung tulang rusuk. Kemudian yang kedua ada tulang rawan elastik atau elastin. Ini ditemukan pada cuping telinga atau ditemukan pada laring dan juga epiglotis. Kemudian ada tulang rawan fibrosa. Nah, kalau tulang rawan fibrosa ini ditemukan pada cakram antara tulang belakang, bisa juga ditemukan pada simfisis pubis ya, di gelang panggul. Nah, itu yang disebut dengan tulang rawan. Selanjutnya ada jaringan tulang keras atau osteon. Nah, kalau jaringan tulang keras ini selnya disebut dengan osteosit. Kemudian matriks yang dominannya di sini serat kolagen, kemudian mengandung kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat, sehingga bentuk tulangnya lebih keras dibandingkan dengan tulang rawan. Nah, sebetulnya ada, kalau di bagian tulang keras ada 2 komponen ya. Ada tulang spons, kemudian ada tulang kompak. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai struktur tulang keras. Karena di bagian tulang kompak ada yang disebut dengan matriks, kemudian ada lamela, kemudian ada osteosit atau sel tulang tadi, kemudian ada Havers. Nah, di bagian Havers ini ada saraf dan juga pembuluh darah. Kemudian di bagian osteosit ada lakuna dan juga ada kanalikuli. Yaitu mungkin kalau sekarang singkat saja ya. Kemudian ada yang terakhir nih, jaringan darah. Nah, kalau jaringan darah berarti terdiri dari sel-sel darah dan juga plasma darah. Nah, plasma darah ini berperan sebagai matriksnya dan berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan serta berbagai jenis protein juga hormon ya. Kemudian kalau sel-selnya berarti ada eritrosit atau sel darah merah yang mengandung hemoglobin dan tidak berinti ya, jadi tidak ada nukleusnya dan berperan penting dalam mengikat serta mengangkut oksigen. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih ini terdiri dari eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit dan juga monosit ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian leukosit ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, meskipun ada peranan yang spesifik dari masing-masing sel darah putih ini ya. Nanti mungkin dibahas juga di sistem transportasi darah ya. Kemudian ada trombosit atau disebut juga dengan keping darah atau platelet. Ini berperan penting dalam proses pembekuan darah ya. Hanya itu berarti ya, ada 6 sudah kita bahas macam-macam dari jaringan ikat. Jadi di jaringan ikat ini ada komponen yang penting dan tidak ditemukan pada jaringan yang lain yang disebut dengan matriks. Matriksnya tersusun dari serat dan seratnya ada 3 macam. Ada kolagen, elastin, dan juga ada retikuler. Terima kasih dan semoga ini membantu ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena kalau tidak subscribe nanti juga balik lagi ke sini ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.